Film dibuka dengan memperlihatkan sosok Anita, seorang perempuan cantik yang bekerja sebagai guru olahraga di sebuah SMA. Kehidupannya terlihat begitu mewah, karena suami Anita adalah seorang pengacara terkenal. Namun hubungannya akhir-akhir ini kurang harmonis, karena sang suami terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Hari itu adalah hari pertama Anita mengajar di sekolah barunya. Di sana dia berkenalan dengan para murid. Namun ketika giliran siswa bernama Markus, dia malah berbicara kurang sopan kepada Anita, dengan mengatakan memiliki sesuatu yang cukup besar. Hal ini tentu saja membuat Anita terkejut. Meski punya harta melimpah dan hidup mewah, Anita merasa ada yang kurang. Berkali-kali Anita meminta HC untuk pusrang sampai Glory namun selalu ditolak dengan alasan kelelahan. Beberapa hari kemudian, Anita mendapat kiriman bunga dan juga surat cinta. Entah dari siapa itu, tidak hanya itu Anita seperti selalu diawasi dari kejauhan oleh seseorang. Sebenarnya dia curiga jika orang itu adalah Markus. Namun Anita tidak punya bukti, jadi dia memilih diam. Di sekolah, Markus terlibat keributan dengan siswa lain. Kebetulan Anita berada di sana bersama rekannya bernama Trine. Mereka kemudian melerai keributan itu. Anita membawa Markus untuk diobati, sementara siswa yang lain dibawa oleh Trine. Di sana Markus berusaha mendekati Anita, bahkan Markus dengan berani nyosor duluan, dan membuat Anita makin penasaran siapa sebenarnya Markus ini. Anita mulai mencari tahu latar belakang Markus melalui media sosial. Setelah itu dia mengirim pesan pada Markus, untuk melupakan kejadian tadi. Namun Markus malah membalas pesan itu dengan mengirim gambar sayur timun miliknya. Tahulah apa maksudnya. Melihat itu Anita justru tersenyum, seolah ingin tahu seperti apa rasanya. Esok harinya, orang tua Markus dipanggil pihak sekolah karena keributan kemarin, dan ternyata ibu Markus adalah teman lama Anita, dia bernama Uni. Karena kejadian kemarin, Markus dikenai hukuman dilarang ikut pertandingan sepak bola yang akan digelar. Orang tua Markus benar-benar kecewa dengan kelakuan Markus, yang selalu membuat ulah. Ketika hendak pulang, Markus tiba-tiba masuk ke mobil Anita. Markus mengatakan jika dia menyukai Anita. Awalnya Anita menolak dan meminta Markus pergi. Namun karena Markus terus merayu dan Anita juga penasaran, pada akhirnya mereka malah pusrang sampai Glory di dalam mobil. Semenjak itu, Anita terus-terusan memikirkan Markus. Dia ingin terus mengulangi pusrang sampai Glory dengannya. Namun suatu hari dia melihat postingan media sosial Markus sedang bersama seorang wanita. Entah mengapa Anita cemburu melihat itu, dia tidak rela jika Markus bersama wanita lain. Beberapa hari kemudian, Uni mengundang Anita untuk datang ke rumahnya bersama ibu-ibu lain. Mereka pun berkenalan satu dengan yang lain, namun pikiran Anita hanya tertuju pada Markus. Pada akhirnya Anita berpura-pura meminjam toilet. Padahal dia datang menemui Markus dan mengajaknya untuk pusrang sampai Glory. Makin hari Anita makin tidak terkendali, dia selalu sibuk dengan ponselnya dan menunggu pesan dari Markus. Bahkan Anita juga mulai mengabaikan suaminya sendiri. Anita memang keterlaluan. Bahkan saat berkumpul dengan teman-teman suaminya, Anita terus saja sibuk dengan ponselnya dan menunggu pesan dari Markus. Sekian lama Markus tidak memberinya kabar, Anita makin resah dan mulai mencarinya ke sana kemari. Pada akhirnya dia kembali bertemu dengan Markus. Anita sangat bahagia seperti anak muda yang sedang jatuh cinta. Namun di sana, Markus malah meminta Anita melupakannya. Dirinya sudah punya kekasih dan tidak mungkin bersama Anita. Anita benar-benar kecewa dengan Markus. Dia seperti dipermainkan. Berhari-hari Anita dipenuhi dengan rasa galau. Bahkan ketika sedang bersama HC, dia seperti tidak peduli dengannya. Bahkan saking galaunya, Anita tidak bisa fokus mengajar. Di saat itu juga Anita masuk ke ruang ganti dan membuka ponsel Markus. Di sana dia menemukan foto kekasih Markus sedang polosan. Anita kemudian menyebar foto itu menggunakan ponsel Markus. Karena hal itu, kekasih Markus kecewa dengan Markus karena sudah menyebar fotonya. Dia menangis di toilet dan bertemu dengan Anita. Di sana Anita berpura-pura menenangkannya. Dia juga mengatakan jika Markus bukan orang baik dan menyarankan agar meninggalkannya. Setelah itu, Anita menemui Uni. Dia berbicara yang tidak-tidak tentang kekasih Markus. Namun Uni sama sekali tidak percaya dengan perkataan Anita. Malam itu Anita diam-diam datang ke rumah Markus. Di sana dia melihat Markus bersama kekasihnya dan juga Uni. Ternyata usahanya untuk memisahkan mereka gagal. Anita makin dibuat bingung harus berbuat apa lagi. Beberapa hari kemudian,
Anita kembali menemui Markus. Di sana Anita mengatakan jika sekarang dia sedang mengandung, dan Anita meyakinkan itu adalah perbuatan Markus. Markus dibuat terkejut dengan hal ini. Anita meminta Markus menjaga rahasia ini. Dan setelah itu Anita kembali mengajak Markus untuk pusrang sampai Glory. Esok harinya, Anita terkejut melihat hasil USG di dapur. Ternyata Hase sudah tahu semuanya. Anita ingin menjelaskan semuanya. Namun belum sempat, Uni tiba-tiba datang dan meminta penjelasan tentang hal ini. Akhirnya Anita mengaku jika ini semua hanya akal-akalannya saja, agar bisa terus bersama Markus. Anita benar-benar malu terutama pada Hase. Dia memilih kabur untuk menenangkan dirinya dan menginap di hotel. Esok harinya ketika kembali, Hase tidak membukakan pintu dan sudah mengemasi semua barang-barang Anita dan mengusirnya dari sana. Tidak hanya itu, pihak sekolah juga sudah tahu tentang kelakuan Anita. Dia dipecat secara tidak hormat. Ketika ingin pergi, Markus juga mendatanginya. Dia tidak mau bertemu lagi dan memutus hubungan dengannya. Pada akhirnya Anita sendirian, kehilangan suami kaya, kehilangan Markus, dan yang terpenting adalah dia kehilangan martabatnya. Sampai pada akhirnya, film pun selesai.